Jadi kalau kalian tahu, itu kan apa menghubungkan Jalan Satrio kan sama Casablanca itu. Nama resminya adalah Underpass Rasuna Said. Nah, tadinya itu mau dibikin overpass pada zaman itu, cuman karena lahannya yang besar ya, jadi apa lahannya yang terbatas jadinya mau tidak mau harus dibangunnya underpass. Yang menjadi masalah adalah dulunya kan itu kan pemakaman kan, dan emang Yap. memotong pemakaman kan, Taman Menteng Pulo itu. Nah, kabar, menurut kabar nih, pas lagi proses pemindahan jenazah dari pemakaman situ supaya bisa dibangun jalan, ada satu jenazah yang bentuknya. Jadi sebelumnya ini kan memang tadinya kan jalan ini tuh itu tempat kuburan kan pemakaman dan itu juga termasuk pemakaman massal. Nah, Nah, kalau gue lupa tahun berapa itu, tahun 2010 atau lebih sih. Itu tahun 2000-an pokoknya. Itu akhirnya dibongkar pemakamannya itu supaya buat dijadiin jalan itu Casablanca ini. oke. Jadilah Nah, terowongan Casablanca. kayak gini sekarang. Iya. Nah, ini udah dapat nih plotnya, sinopsis filmnya nih. Wait, gue bacain dulu ya. Di sinopsis filmnya ini. Film ini berawal dari seorang pria bersama teman-temannya yang menyetir sambil mabuk-mabuk pada malam hari. Ia terkejut melihat sosok kuntilanak di atas kaca mobil hingga mereka mengalami kecelakaan di terowongan. Di lain tempat, seorang siswa SMA bernama Astari yang diperani oleh Asya Syara diajak oleh kekasihnya, Reva, dan diperani oleh Nino Fernandez. Pergi ke pesta malam, di sana mereka diam-diam berhubungan hingga Astari hamil dan meminta pertanggungjawaban Reva. Ia sempat mendatangi rumah Reva, tetapi ayah Reva, diperani oleh Ray Sahetapi, memberikan uang banyak kepada Astari sehingga ia langsung menolaknya. Beberapa bulan kemudian, ia diberitahu bahwa Reva bersama teman-teman klubnya meminta pertanggungjawaban Reva. Reva kemudian memberikan minuman kepada Astari hingga pingsan. Setelah itu, Reva menghubungi Onal diperani oleh Doni Arifin dan Noldi diperani Jupiter Fortissimo dan Gun Buset. yang diperani oleh Fahad Dat Dat untuk membantu membawa Astari ke klinik aborsi ilegal. Sesampainya di sana, Astari sadar dan melawan mereka berempat karena mereka berencana menggugurkan kandungan sehingga ia berhasil melarikan diri. Reva yang kelap mengejar Astari dengan mencekik hingga tewas. Lalu Reva menguburkannya serta bayinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan teman-temannya. Arwah Astari beserta bayinya kemudian dibawa oleh sosok ibu kuntilanak yang diperani oleh Titi Kadarsi. 3 tahun kemudian, Reva kembali ke Indonesia setelah ia kuliah di Australia dan sudah memiliki kekasih bernama Agnes yang diperani oleh Ardina Rasti. Dan malamnya, Reva mimpi buruk dan diganggu oleh arwah Astari dan bayinya. Sementara itu, Gun yang sedang bersantai di kolam renang diserang oleh sosok kuntilanak hingga tewas tenggelam. Noldi melihat Gun sendiri tewas, berusaha membawanya, tetapi ia juga melihat sosok itu sehingga ia tersandung dan kepalanya terbentur di tembok. Tina, yang diperani oleh Ade Kostantia, dan Timbo, yang diperani oleh Aldiansyah Taher, melihat mereka berdua tak sadarkan diri dan berusaha membawa mereka ke rumah sakit. Tetapi Tina pingsan karena melihat sosok kuntilanak dan Timbo hanya bisa berteriak ketakutan. Dalam upacara pemakaman Gun, Timbo memperingatkan teman-temannya atas sosok kuntilanak yang menyerang Gun dan Noldi. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Malamnya, Noldi dirawat di rumah sakit dan diganggu dan diserang oleh arwah Astari ini dan bayinya hingga tewas. Timbo kemudian datang dan berusaha menolong Noldi, tetapi semua ini sudah terlambat. Di studio rekaman, Timbo menyalakan rekaman band mereka dan terdengar suara teriakan Astari. Reva sangat marah karena ketakutan dan langsung meninggalkan mereka yang tersisa. Agnes mengejar Reva dan menenangkannya. Tetapi Agnes kemudian diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Malamnya Agnes sempat mengikuti Reva dan melihatnya membuang mayat bayi ke tempat sampah.
Tetapi Agnes berhalusinasi setelah ia menyadarinya bahwa Reva sedang bersama bukan Onal dan Timbo. Sorry. Keesokan harinya. Aduh. Lanjut. Keesokan harinya, mereka pergi ke villa dan Timbo membawa ceker ayam sebagai umpan agar bisa berdamai dengan kuntilanak. Anjir, ceker ayam. Emang gitu kah? Selesain dulu ini. Ini panjang banget sih sinopsisnya. Ya Allah. Itu bukan Ay, sinopsis dan itu plot plot, ceritanya. plot ceritanya. Lu baca semuanya itu di Ya awal udah sampai peduli akhir. amat, udah setengah. Nah, sebagai umpan berdamai dengan kuntilanak. Saat mereka memasang umpan tersebut di lapangan, Agnes melihat riwayat Astari yang hamil di luar nikah. Malamnya Timbo membacakan mantra. Tetapi Reva sangat marah karena ia merasakan dipermainkan oleh Timbo. Astari telah mengetahui masa lalu Reva dan segera meninggalkan lapangan tersebut. Reva mengejar Agnes dan mereka langsung pulang. Sementara itu, di lapangan, beberapa kuntilanak sudah datang karena mantra Timbo. Tetapi, Onal mendadak tewas seketika setelah mereka datang disertai Timbo yang ketakutan. Karena kemudian, ini udah kepanjangan kayaknya. Udah dah, intinya itulah yang kenapa bukan sinopsis, plot dari film Romangan Casablanca itu. Dan ini filmnya pas tahun 2007 yang lumayan rame ya, sampai banyak orang tahu juga. Dan karena film ini orang juga sampai takut karena ya setiap film horor membuat orang kayak jangan lewat tempat situ deh, serem gitu atau semacamnya. Dan emang misterinya yang gue lihat juga ini loh, yang gue riset, emang hantunya di situ salah satunya kuntilanak merah sih seingat gue. Iya, Bener kan? untuk anak merah. Iya. Mm-mm. Yang sering Tapi dibilang ya, muncul sih itu untuk anak merah sama nenek-nenek. nenek-nenek. Nah, karena yang gue lihat di sini juga ini, Terowongan Casablanca ini masih ada kah kisah-kisah misterinya sampai sekarang? Udah enggak Oh, sih sebenarnya kalau sekarang ya. udah enggak ya? Karena karena itu daerah macet dan Capek. jadi iya jadi udah vibe-nya tuh udah gak kerasa lagi gitu. Vibe-nya bukan vibe horror lagi, vibe capek. Iya, vibe capek. Kayak, mau ngehantuin mereka tapi mereka juga udah capek. Iya, bener tuh thanks to Kokas tuh sejak Kokas muncul tuh di macet banget. Itu sampai jam Kokas itu 11 jam apaan sih? 12 saya tuh masih macet dan mau kota Casablanca. Oh, itu. Saya nggak tahu. Tapi nih, si Rido bilang ini nih. Dulu bokap gue ikut pembangunan Terowongan Casablanca dan memang ada beberapa kuburan yang mayatnya dipindahin. Gak ada kejadian apa-apa sih pas dipindahin, cuma katanya emang feelnya nggak enak. Ya bisa dibilang ini sih, namanya juga pindahin mayat pasti nggak enak juga. Soalnya itu tempat bernaung Iya. suatu arwah dan individu gitu. Bersemayam di situ dipindahin. Hmm. Kita break dulu deh, ntar kita jelasin lah sejarahnya Casablanca dari lu, Din. Oke, boleh. Hmm. Oke, lagu pertama request dari Yochan, Mantra Dewa yang dinyanyikan oleh Mahadewi Wimala. Silakan Stay kau tune, pantun dan stay tune di Talking Session dan semoga kalian enjoy mendengarkan kita. itu bang pantun. Tidak apa-apa. Bukan, makan eju pagal enjoy. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan host gua Dino yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang menghibur kalian malam ini. Nah, kita kan udah bahas kayak point view kita soal Casablanca dan sampai dibacain yang quote on quote sinopsis, tapi yang gue baca ternyata plot. Jadi ya, ya udahlah. lengkap banget nih Mungkin sampai yang mati dijelasin. sampai mati dijelasin loh. Spoiler. Tapi udah lama sih filmnya, 2007 coy malah. Mungkin lu Iya. coba baca ini, bacaan yang udah lu gua kasih, yang historinya. Lu jelasin Kapan lu sejarahnya kasih? Casablanca itu gimana sih? Kemarin ya Black. Nah, jadi
Sebenarnya kita mulai dari pembangunan dulu kali ya, kenapa bisa Yoi. dibangun dan kapan. Jadi sebenarnya konstruksi itu udah dimulai pada bulan Desember tahun 1961 dan diresmikan tanggal 22 Maret 1993. Jadi cepet sih bikinnya. Wah, horor sekali pembangunannya. Wah, gitu. Wah bener. BGM-nya. Jadi kalau kalian tahu, itu kan menghubungkan Jalan Satrio kan sama Casablanca itu. Nama resminya adalah Underpass Rasuna Said. Nah tadinya itu mau dibikin overpass pada zaman itu, cuman karena lahannya yang besar ya, jadi lahannya yang terbatas, jadinya mau tidak mau harus dibangunnya underpass. Yang menjadi masalah adalah dulunya kan itu kan pemakaman kan, dan emang memotong pemakaman kan, Taman Menteng Pulo itu. Nah menurut kabar nih, pas lagi proses pemindahan jenazah dari pemakaman situ supaya bisa dibangun jalan, ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Nah, Yang baru nggak gitu. tahu ya, atau mungkin itu emang jenazah baru atau udah lama, tapi emang masih utuh banget itu loh. Intinya dalam kondisi nggak lazim lah ya, dan masih misteri. Tapi masih banyak orang yang percaya bahwa penunggu yang ada di kuburan itu masih bercokol di lokasi, nggak pindah meskipun jenazahnya sudah dipindahkan. Nah, setelahnya banyak kejadian yang dianggap aneh. Bahkan ketika terowongannya pun udah jadi. Yang notabene banyak orang lalu lalang kan kendaraan. Nah, dulu sih sekarang kan udah bagus lah ya, udah terang segala macam. Dulu tuh jelek banget. Gelap-gelap Ada gitu kan. hujan dikit, iya gelap dulu, hujan dikit langsung bocor gitu kan, banjir. Sampai sekarang juga masih banjir sih sebenarnya. At least terang tapi, gitu, banjir-banjir sampai terang. Iya, dan macet. Nah, dulu tuh kalau lewat sana tuh kayak ganjil banget gitu kan, karena gelap. Nah, dan lembab banget lah, kayak nggak kerawat banget deh pokoknya Pak. Nah, tapi lembabnya itu beda sama terowongan lain gitu loh. Dulu kan gue pernah kan naik motor boncengan lewat sana tuh damp banget lah, lembab banget. Tapi lembabnya tuh aneh gitu loh. Tapi itu Kayak mungkin inilah, aja sih kayak sugesti. basah-basah tapi agak hawanya bukan hawa lembab hangat gitu, kayak hawa lembab tapi dingin-dingin gitu nggak sih? Iya, mencekam gitu loh. Padahal gue waktu itu masih belum tahu tentang kisah itu. Tapi kayak nggak enak gitu kan. Nah, nyesek. Nah, kabarnya apa yang bisa membuat terowongan ini tuh jadi serem? Selain karena itu bekas kuburan, bekas pemakaman, ini kabarnya juga konon katanya tuh ada gadis yang diperkosa beberapa abad silam, beberapa abad yang lalu, digilir gitu loh, diperkosa rame-rame. Nah, akhirnya tewas lah di situ. Ya diseret di sana dan akhirnya dibuang di sana, jadi muncullah hantu nenek-nenek yang katanya merupakan jelmaan dari gadis yang diperkosa tersebut. Ada juga desas-desus lain. Nenek parah lu. Enggak. Bukan Jadi ya? pas diperkosa itu masih gadis, cuman arwahnya itu bentuknya nenek-nenek gitu. Nah, ada lagi nih menurut kabar burung. Burung siapa nggak tahu Nggak ya. tahu, burungnya Ada Nevermore paling. seorang pria, burung kakak tua. Burung kakak tuanya Nevermore. Ada seorang pria ditemukan tak bernyawa di lokasi yang dibangun terowongan Kenawan itu. Jadi dia gantung diri gitu, bunuh diri gitu. Terbelit tali temali gitu dan akhirnya tewas. Dia mengakhiri nyawa tepat di pintu masuk terowongan. Nah, itu yang membuatnya jadi serem. Nah, efeknya adalah waktu dulu itu sering banget kecelakaan kendaraan-kendaraan lewat sana. Ya, atau enggak selain kecelakaan juga sering ngelihat makhluk-makhluk astral gitulah yang lewat berseliweran kalau malam-malam gitu. Ya itu mungkin mengganggu konsentrasi pengendara motor dan mobil yang membuat mereka jadi kecelakaan. Cuma masih belum tahu ya kebenarannya gitu loh. Dan soalnya ini loh, banyak orang juga merasa ini,
Karena Terowongan Casablanca sebelum filmnya pun ini masih dianggap biasa gitu kan. Tapi dikarenakan filmnya, jadi banyak orang yang berpikir kayak, ih, ini tempat ternyata serem juga ya gitu atau semacamnya. Mereka lebih lebih fokus ke tempatnya gitu. Padahal kalau kita kacangi dan abaikan soal isu-isu horornya dan mistisnya, itu bisa tempat jadi biasa doang kok. Soalnya banyak tempat yang bekas pemakaman itu biasa-biasa aja. Mungkin karena Malah di pemikirannya tempat orang ya nongkrong yang selalu asyik. udah ketakutan. Iya. Padahal Iya keren loh sih, di situ. sugesti. Hmm. Tapi emang sugesti sih menurut gue. Tapi ya karena gue nggak ngerasain langsung sih ya. Pas lewat sana gue benar-benar adem-adem aja gitu. Kecuali waktu yang awal-awal dulu ya. Tapi untuk Nah, sekarang-sekarang ini ya, setiap kali gue lewat ruang Casablanca, aduh harus banget lewat sana ya. Bukan kira-kira takut, tapi macet, gimana sekarang macet. kalau lu ke sana lu fotoin? Kagak. Sekarang banget ya. Jauh, Ya jauh. Gue Allah. nyampe sini lagi balik udah selesai podcast. Udah selesai podcastnya. Iya, gak jauh-jauh banget Allah. sih sebenarnya sih, cuman ya macet. Itu macetnya biasa sampai Tuh. jam berapa sih? Jam 12 malam masih macet pak, buset, Serius? Gila. serius. Ah, Dulu kan gue sering ini lewat apa sana sih soalnya. backgroundnya? Twing! Gitu. Apa sih? Kemacetan. Twing! Tapi macet horor pak. Oh. Tapi ya kalau misalnya emang kalian ngerasa ada yang ganjil atau apa, disarankan sih untuk klakson 3 kali sebagai kayak permisi gitu. Apalagi kalau kalian misalnya emang kebetulan jalan lagi sepi ya. Gue jarang sih biasanya kalau emang bener-bener lagi kondisi tertentu aja jalan sepi. Itu gue pasti klakson 3 kali sambil baca doa. Klakson 3 kali kok klakson 3 kali katanya never. Ini loh, banyak orang bilang kata 3. Soalnya kalau 4 kali ini angka sial. Kalau kenapa 2 nanti kesedikitan. Jadi ambilnya 3. Iya nggak sih? Betul. Biasanya emang gitu sih, apa-apa 3 kali, ketok 3 kali kan, tok tok tok, ya kan. Sama, prinsipnya sama. Cuma kan nggak mungkin kita ngetok tembok, turun dulu di kendaraan langsung ngetok betonnya gitu kan, Ngetoknya dok dok dok. Iya. Ya jadi Atau enggak pakai usah ngetok kayak klakson aja. gitu. Ada biasanya kalau ngelakson kayak gini kan, tet 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 gitu. Itu gue tuh, itu Gue gue tuh. juga kayak gitu. Kalau misalnya lagi Gitu. nggak sih, nggak, kalau bukan lagi macet ya. Tapi biasanya kalau mau apa ngasih tahu aja kalau gue mau nyampe gitu, mau apa ke tempat nongkrong gitu. Tut 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 tut. Tut, atau enggak ini loh, lu selesain apa tut 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 tut, tut gitu, habis yang lain kayak kason tut tut gitu. Kalau ada serius. Iya gue pengen deh, tapi alay banget, tapi gue pengen Gue lampu sering gitu merah loh gitu. pas ngojol. Itu biasa ada orang gitu. Tapi ya, oh iya, by the way buat para pendengar nih yang mau request lagu silakan nih, kalian DM gua sama Dinoy, dan nanti kalau lagi break kita bakal play lagu kalian. Nah kan kita udah ngomongin sejarah dan semacamnya. Dan ini loh, ngomongin soal sejarah kan gue lihat juga yang gue bawa ini misterinya. Nah tapi misterinya bakal mirip sama sejarah lu sih. Nah misterinya ini adalah bekas kuburan massal. Pertama, sudah jadi premis klasik daerah angker lainnya, yaitu sejarah Terowongan Casablanca yang konon merupakan tempat pemakaman umum. Tempatnya wilayah Menteng Pulo. Naas karena berada di daerah strategis yang masuk dalam perencanaan bangunan pemerintah DKI Jakarta. Kuburan massal di area tersebut akhirnya dipindahkan ke lokasi lainnya, meski mendapatkan penolakan dan peringatan dari tokoh masyarakat setempat. Pemindahan tersebut tetap dijalankan untuk menyediakan lahan pembangunan jalan raya. Namun ada satu jenazah yang masih utuh dan belum sempat dipindahkan karena dipindahkan hingga akhirnya tertimbun konstruksi. Berarti ini mayatnya masih di situ ya? Iya, jadi kayaknya mungkin ada beberapa yang nggak dipindahin sih. Oke. Setannya yang nyebrang. Nah, ini juga ini yang lu bilang juga sosok gantung diri ini kan, desas-desus yang berkembang di sekitar Terowongan Casablanca adalah hantu penunggu yang merupakan pria korban gantung diri. Bertahun-tahun silam, tempat di ujung terowongan sempat menjadi TKP seorang pria bunuh diri dengan cara menggantung lehernya menggunakan spanduk. Wah, lah kok. Dia spanduk apa nih?
Demokrat. Spanduk, spanduk Spesifik ya partai. pakai spanduk. Kemudian arwah yang Aduh. mati tidak tentram tersebut tertahan selamanya untuk menghantui ruangan itu. Ketiga, kuntilanak merah. Siapa itu yang mendengar kuntilanak? Sosok halus, Nah, ikonik tanah air yang digambarkan oleh baju warna putih sepanjang rambut yang menjuntai. Identik dengan suara cekiki kan khasnya yang bikin siapapun langsung lari terbirit-birit. Tidak ada yang menyangka kalau di terowongan Casablanca ini semayam kakak yang lebih menyeramkan yaitu kuntilanak merah. Memang apa bedanya sih kuntilanak standar yang warna putih dan kakaknya si kuntilanak merah ini? Berbeda dengan gadis berkudung merah dari lagu. Ini artikelnya tolol ini. Artikelnya tolol ini. Dipandang oleh mata dan bisa membawamu ke surga, si merah ini kebalikannya. waduh. Berdasarkan review terpercaya yang dari saksi mata yang pernah meet and greet langsung dengan kuntilanak merah ini. Wih, kuntilanak merah ternyata ini ya, konten kreator, meet and greet. Wih. Ia lebih agresif dan kemampuan terbangnya lebih cepat. Kuku panjang dan tajam dan wajahnya super seram. Pokoknya kamu tidak mau bertemu dengan kuntilanak merah dan kami jamin. Dan yang terakhir adalah misteri nenek pembawa maut. Versi lain dari cerita perempuan korban pemerkosaan yang lu bilang tadi, jika aura ini berubah menjadi sosok nenek tua pembawa maut, bukan rahasia umum lagi kalau banyak sekali peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di terowongan Casablanca. Para korban kecelakaan tersebut menunturkan sempat melihat sosok nenek tua di tengah jalan saat menyetir, sehingga membuyarkan konsentrasi mereka hingga kecelakaan maut pun terjadi. Jadi ini berhubungan sama dengan sejarah-sejarah lu ya. Iya. Tapi lu nyadar gak sih? Karena filmnya dan banyak halnya di ini sih. Sekarang yang dulu itu, yang filmnya Casablanca itu banyak orang yang menganggap Casablanca itu tempat sakral yang dimana itu ada sampai uji nyali di situ dan semacamnya. Enggak sih kalau gue ya. Enggak tahu gue. Ini nge-bullshit, enggak. Enggak tahu ya. Gue enggak tahu sih. Gue cuma kalau gue pribadi ya gue cuma situ lewat doang. Weng. Enggak pernah foto-foto atau apa. Belum pernah sih. Dan gue kepikiran Pernah ya? kan zaman sekarang ini zaman ya milenial, apakah mereka masih tahu soal kisahnya Casablanca atau semacamnya? Soalnya nggak ada Kayaknya loh, masih biasa tahu kan. deh. Tapi kan di kayak Bigo Live atau di mana itu ada streaming tempat jelajah-jelajah gitu, mereka nggak ada jelajah tempat kayak Casablanca gitu. Mungkin karena macetnya ya. Soalnya tuh iya tempat rame dan Iya, vibe-nya nggak dia, dapet. dia jelajah. Oh ya, minggir. Oh ya om. Iya. Woi ngapain lu rekam-rekam? Oh, bikin TikTok lu ya. Ganggu aja. Ya maaf. Jadi guys, tadi gue ngedengerin suara orang teriak-teriak. Ya teriak-teriak lu halangin goblok. Ya om. Didididid. Oh. Ya guys, ada Halo. suara-suara aneh. Ada suara mobil ngegas guys. Anjing gue. Kenapa? Woi, guys. Mudinya ngasar guys. Susah sih emang. Kalau terowongan kayak gitu sih. Apalagi itu kan daerah sibuk soalnya dan itu Iya, daerah bisnis soalnya. dan selain Casablanca pun banyak juga hal kayak tempat-tempat lain yang udah terbengkalai dan kisahnya yang rame dulu kisahnya kayak horor-horornya tapi sekarang udah kayak dibilang tempat biasa gitu. Tempat yang kayak ya udahlah kan itu dulu. Sekarang mah udah biasa-biasa aja kok. Tapi sih masih rame padahal tempat itu. Mungkin karena pembangunan juga kali kan udah mulai Iya, udah masif. konstruksinya udah mulai meninggi dan banyak orang gedung-gedung dan aktifnya masyarakat di sini juga lebih rame. Jadi ya mungkin itu mistisnya udah gimana ya. Bisnisnya apa yuk? Ya mistisnya udah mulai murang, Pak. Atau mungkin liburan doang dan siapa tahu nanti bakal ke depannya muncul lagi dan Apakah ada strike back gitu. Casablanca, terowongan Casablanca season 2? Kita tidak tahu. Iya kan, siapa tahu loh. Kayak apa ya, kayak pandemi gitu kan, jalanan jadi lebih sepi kan.
Nggak Iya, mungkin lu kan aja belum dan. cep yang sekarang kan. Tapi ngapain juga, Pak? Iya sih. Foto doang. Masih rame. Ini masih rame kata Yochan. Oh, rame sis. Oh, semongko. Rame sis. Itu tahu nggak? Timingnya sama BGM-nya. Rame sis. Twing. Allah. Aduh, gue terakhir Gue lewat sama sana tongkrongan pas tahun baru. Casablanca. Kak Adi tongkrongannya mana? Udah lewat. Berapa kemudian Kak Adi tongkrongan kalau lewat tongkrongan Casablanca kasih tahu ya. Udah lewat. Loh. Ini kayak ini loh. Lu pengen tahu tapi kayak mungkin ini loh. Dia bilang gitu biar lu nggak terlalu pemikirin hal-hal yang begitu gitu. Hal-hal yang kayak mistis-mistis yang horor gitu. Biar ngejagain lu gimana kan? Bisa jadi. Soalnya kemungkinan aja belum lewat atau lu lagi lewatin itu tapi dia bilang udah lewat. Jangan Berarti pengen emang tahu kalau biasa hal aja. begitu. Iya. Terus Jangan jangan malah pengen tahu. mengundang gitu kan. Iya, jangan mengundang. Nah, tapi gue Lu pengen pengen nanya tahu, sih. dikasih tahu malah takut nantinya. Iya. Tapi gue pengen nanya sih. Apa? Lu bukan Mungkin dari penghuninya, Yochan. coy. Oh, Enggak, bukan. Yochan. Tapi kalau Yochan sendiri kan mereka masih ada nggak? Maksudnya kayak masih bercokol nggak di sana gitu? iya. Apakah masih rame gitu? Dan Heeh. orang-orang yang cerita-ceritanya kayak yang nenek-nenek, kuntilanak merah, yang cowok gantung diri masih ada di sana. Hmm, Oh, nggak katanya semasif sih dulu masih. ya. Iya udah. Ngeband gitu ya, The Massive. Dulu. Tepuk tangan. Yoi. Bridging. Kan udah pada traffic ya bener. Mungkin karena Iya udah sih, banyak orang soalnya juga sih. karena ini loh kebanyakan kalau masyarakat dan aktifnya manusia pasti yang hantu-hantu malah males gitu. Like ngapain mereka diam di situ? Iya. Oh ada Apalagi jam. flyovernya juga ya sekarang. Iya udah ada. Cuman untuk mobil doang. Kendaraan roda 4. Ya Dan bus iyalah. doang. Flyover nggak selalu harus mobil doang lah. Cuma itu panjang soalnya Pak jalannya Pak. Soalnya waktu itu pernah ada motor ke bawah angin jatuh ke bawah. Sedih banget. Apa motor Honda Vio gitu, Honda Beat? Iya ya motor-motor Matic kan ringan ya, apalagi yang Beat kan. Itu Terbang. kecelakaan pernah. Soalnya emang anginnya kenceng dan gue pernah tuh salah masuk apa. Wih, salah masuk apa nih? Tiba-tiba gue ngalih mata gue ini kan error gitu lah. Gue malah loh kok gue malah naik anjing gue malah naik gitu kan. Soalnya gue naik motor kan. Wah tuh anginnya waktu itu lagi kenceng pula kan bener-bener motor gue kegeser-geser anjir. Tolong. Iya gue takut banget. Mana takut ada dua dan takut jatuh sama takut ada polisi. Double. Mana panjang banget lagi jalannya kan itu kan. Tapi keren Lu sih. nggak takut tiga lagi, yang ketiga takut terbang gitu? Ya itu Pak, sepaket sama nomor 1. Pakai nomor 1. Kalau terbang-terbang gak jatuh gimana ayo? Wah itu Pembicaraan apa sih? Oke. Itu happy sih. Wah gue bisa terbang. Nggak bisa turun. Pusing itu baru. Wah tolong. Pernah tahu kapan tuh motor pada putar balik sampai macet nggak ngotak di bawah udah ada polisi nungguin. Iya emang Kayaknya itu ini loh penunggunya Casablanca bukan hantu lagi, sekarang ini aparat. Aparat ini. Oh sama ini dan motor-motor. Kalau misalnya lagi hujan kan suka banyak tuh yang nggak bawa jas hujan tuh nongkrongnya di situ tuh. Nongkrong di situ. Bikinnya macet asli bikin macet dan gue bete banget. Astaga. Aduh. Kadang di bawah, kadang di tengah flyover sih polisinya. Tapi ya kayaknya kasihan nih kalau sekarang tempatnya mereka itu yang dulu hangout dan horor itu dianggap kayak tempat biasa doang sekarang. Ya. Seru sih tapi. Iya. Kalau misalnya lu ke apanya? enggak mungkin kalau misalnya udah jam 3 pagi, jam 2 pagi kali ya. Sepi ya. Lewat sana, sepi kan tuh. Yoi, sepi yang manusianya. Nah, itunya rame. Nah, mungkin bisa tuh kita cek. Itu waktu yang tepat. Nah, Din, gas. Jam 3 pagi ya. Ngantuk, Pak. Iya.
Oh, tapi ya kita break dulu ya. Dan mungkin kalian yang mau request silahkan DM gua sama Dino ya. Jangan lupa stay tune di Talking Session dan kita akan ngebahas beberapa tempat-tempat lagi setelah ini. Kita udah ngupas soal ya Casablanca ini udah terlalu dalam ini dan udah nggak ada kesan-kesan horornya malah sekarang. Mungkin next time Betul. kita harus bahas tempat-tempat yang lebih horor dan rame sekarang. Nanti di hari Kamis minggu depan. Tenang, Tapi mungkin kita tidak akan kehabisan topik. kita Cuman juga bisa maksa. bahas sih terowongan-terowongan lainnya kali yang horor sekarang. Wih, bisa tuh. Lu dapat gak beberapa? Ada nih beberapa. Yoi, nah gas aja ntar. Oke. Oke, break Lagu dulu ya. berikutnya request dari Rido. Lagunya adalah Kita saksikan di Vincent. Stalking Session selanjutnya. Oh bukan. Don McLean. Bahkan breaknya lagunya pun setelah break ya. Berarti breaknya diem. Setelah break. Oke, enjoy. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Stay tune di Talking Session. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan host gua Dinui. yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, kan ini aku udah ngebahas Casablanca dan sukut paut cerita-cerita misteri sampai itu yang tadi, yang plotnya. Nah, lu bilang lu bakal itu udah itu ketololan. Lu bakal mau ngebahas ini beberapa terowongan-terowongan lain nih selain Casablanca yang terkenal seram juga nih. Coba lu jelasin nih. Jadi ada beberapa terowongan yang mengerikan yang pernah gue baca di Google. Yoi, sangat bangga banget ya. Wih, starternya kayak, wih, bagus nih narasinya. Jadi benar ini yang pernah gue baca di Google. Pernah jelajah gitu. Seakan-akan pernah gue jelajah ya, padahal cuma gue baca Yoi, doang. baca doang. Iya. Jadi ada nih, gue dapatnya dari website namanya cewekbanget.grid.id. Wih, apa tuh? Gak salah lagi. Ini kayak ini tabloid ini kita baca cuy. Tabloid. Ya nggak? Sebenarnya ada di website lain, cuman entah kenapa gue nemu juga di website ini. Hari ini zodiak Pisces, oh bukan. Oh, bukan. Itu. Jadi ada nih beberapa terowongan yang horor ya. Ada kejadian-kejadian mistisnya gitu. Berdasarkan cerita-cerita juga dari masyarakat lokal di daerah tersebut. Nah, beberapanya nih yang gue baca sih, yang gue tahu juga sih sebelumnya itu ada terowongan sasak saat sama terowongan apa sih namanya itu? Eka Bakti Karya. Buset, namanya panjang banget. Nah, kalau kita mulai dulu kali ya dari terowongan sasak saat ini. Ya sesak saat, nanti sesak nanti ya. Betul. Sesak saat. Terowongan sasak saat adalah terowongan yang berada di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Jadi terowongan ini tuh dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 atas perintah kolonial Belanda. Atas perintah kolonial Belanda. Oh. Terowongan ini Jadi sebenarnya tuh ini terowongan pas kereta zaman api. penjajahan ya ini. Iya, kita ngejajah Belanda dulu. Nah, terowongan ini tuh bukan terowongan kendaraan roda 4 dan roda 2 ya kayak tadi sebelumnya. Kalau ini terowongan sepur alias jalur kereta api yang bisa dibilang sebagai kereta api. Ya, sepur tuh jalur kereta api bahasa Belanda. Jadi Lanjut. dan kalau nggak salah tahun gue itu masih aktif. Tahun gue ini masih aktif dan masih termasuk terowongan kereta api terpanjang di Indonesia, yaitu 949 meter alias hampir 1 kilometer. Panjang banget. Betul. Nah, apa yang bikin horor? Apa tuh? Jadi waktu pembangunan terowongan ini, itu kan tanda kutip mempekerjakan ribuan warga Indonesia secara paksa. Jadi banyak yang meninggal di tempat. Dan jenazahnya yang meninggal di sana itu langsung dikuburkan di sekitar terowongan. Nah, kisahnya itu tuh sampai sekarang
banyak kisah-kisah mistis yang bermunculan. Misalnya bau amis gitu, kayak bau darah gitu, dari Ikan, udara oh bukan. segar gitu. Bukan bau amis ikan, tapi bau amis kayak bekas darah segar gitu loh. Dan Mhm. tiba-tiba kecium sama sama penumpang Yang kereta api orang penumpang kereta yang berarti gitu ya? saat melintas di terowongannya. Panjang tuh ya, bayangin aja. Sepanjang 1 kilometer harus nyium bau amis gitu. Tapi pas udah keluar terowongan itu biasa lagi gitu. Jadi Oh, bener jadi cuma dalam pas di situ aja terowongan sih. itu doang. Dan ini Nah terowongannya kalau kalau bisa kan panjang banget jadi gelap gitu ya kalau udah masuk di situ. party pak di dalam pak, ada disco ball ya, enggak lah, ya gelap banget. Geprek. Kayak ini loh, kayak di film Train to Busan kan waktu lewat terowongan gelap banget tuh. Nah kayak gitu tuh. Nah Serem sih. nggak cuma itu dan itu Apa kan tuh? dari perspektif penumpang kereta api kan. Kalau Nah, ini dari perspektif penduduk sekitar. Nah mereka tuh sering banget denger suara paculan, suara-suara gelontang gitu kan. Suara-suara lagi ngebangun terowongan itulah. kayak Sampai ini ya. suara orang merintih eh, kesakitan. kayak arwah-arwah yang masih bekerja dulu itu bergentayangan di situ ya. Iya, kayak Among Us gitu kan, udah mati pun masih kerja gitu. Masih kerja ya. Kasihan ada tesnya gitu. Imposnya belum dapat gitu. Kasihan, kasihan. Belanda sas. Belanda sas. Allah. Dan tepatnya lumayan. Ini ya, gue lihat fotonya ini kayak di puncak gitu nggak sih? Dinoi. Dinoi hilang guys. Oke, sebelumnya Dinoi balik mungkin kita lanjut yang terowongan yang gue dapat lagi nih. Gue juga research karena si Dinoi ngasih gue beberapa, yaitu terowongan yang ke Aduh, satunya. Goblok baru balik. gue Gue mau gue DC. cerita. BTW ini Nah lanjut. terowongan sasak saat. Mm-mm. Nah lanjut. Gue gak jadi cerita lu lagi. Wait. Tiba-tiba gue DC barusan. Nah, ini gambar yang gue Waduh kirim lo ini fotonya. terowongan sasak saat. Bagus sih sebenarnya, kelihatannya Iya. tik banget. Hijau Gue ngirim. tebing. Gue ngirim juga. Gue duluan. Hahaha. Si Yochan minta soalnya. Aduh. Nah, Dan ini ini ada kayak di juga nih. perbukitan gitu gak sih? Iya, ini emang membelah gunung soalnya. Masuk ke Hmm. gunung. Ini laptop gue kenapa sih? Ayo lo. Ada yang ngomongin kita guys. Iya nih, jadi laptop gue jadi error tiba-tiba nih. Gue mau ngasih gambar yang Hack terowongan laptopnya bakti. sekarang. Nah, kalau ini terowongan bakti karya yang akan gue bahas sekarang. Kalau tadi kan terowongan kereta api terpanjang ya di Indonesia. Kalau ini yang kedua terpanjang di Indonesia dan masih aktif. Nah, terowongan misterius ini terletak di Poh Gajih, daerah Malang. Jadi kisah ini eksisnya tuh gara-gara banyak kisah jeritan menyeramkan yang sering terdengar ketika kereta sedang melewati bangunan tersebut. Kayak gimana tuh? Yahoo! Ya bukan Geblek, lu kira Mario. Gak tahu pak, saya belum pernah lewat sana soalnya. Gak cuma itu doang dan. Jadi kawasan terowongan yang dekat dengan bendungan Karangkates ini juga dikenal sebagai tempat bunuh diri favorit. Kayak ini. Bunuh diri sampai ada favoritnya ya tempatnya. Gue kalau pengen bunuh diri di sini gitu Iya, banget sama kan, sama tuh kayak hutan apa tuh, hutan yang di Jepang tuh, yang dekat Gunung Fuji tuh. Apa Aokigahara apalah itu. Ya Aokigahara, iya bener. Nah, imbasnya adalah sudah banyak nyawa yang melayang tepat di samping terowongan Eka Bakti Karya. Baik itu secara tertabrak atau loncat dari atas bangunan. Masyarakat Poh Gajih percaya bahwa terowongan ini dihuni oleh makhluk astral yang selalu meminta tumbal. Itulah mengapa sudah banyak korban berjatuhan di sekitar atau di dalamnya. Kalau kamu nggak percaya dengan cerita di atas, coba aja deh pesan perjalanan kereta dari Blitar ke Malang.
Kata artikel ya. Geblek mahal. Kalau melihat yang Malah tidak, promosi. jangan salahkan kami ya gitu. Iya, Black ini promosi. Ini jangan ini konduktornya ini nih. Stasiun Malang yang buat artikel ini. Iya. Oh, jangan-jangan hantunya sendiri dan mereka bikin artikel ini. Ternyata hantunya marketing sekarang ya. Iya, mereka Gua nggak banyak orang, butuh banyak jiwa, korban. gua butuh duit sekarang. Enggak, sekali gebuk tuh alat, butuh duit sama dapat tumbal juga dah. Banyak yang penasaran jadinya kan. Tapi ini loh, gue pengen ngebahas sedikit soalnya ini. Katanya di sini kan meminta tumbal. Jadi pembangunan ini kayak ada hubungan dengan mistis gitu pas pembangunannya atau apa? Atau memang tanah di situ bisa dibilang kayak tanah sakral gitu pergunungannya. Soalnya kan di foto ini kayak di perhutanan gitu dan semacamnya. Gak tahu ya kalau sejarah pembangunannya ya. Soalnya nggak disebut juga. Tapi kalau Ini bisa artikelnya kenapa jadi tumbal. butuh tumbal juga, mungkin tuh karena emang daerah sakral juga kali ya. Karena itu daerah perbuatan gitu. Strategisnya Dan mistis kedua, gitu. iya. Wah, ini tempat nongkrong gua nih gitu kan. Tambah lagi banyak yang bunuh diri juga kan, sama banyak yang kecelakaan, ketabrak kereta gitu-gitu loh. Mungkin gitu. Pas pembangunan banyak kecelakaan. Kalau tokan kereta yang jadi inget paling apa? Ada juga jembatan yang kalau anjing melewati jembatan itu anjingnya pada bunuh diri. Di mana tuh? Kok emang ada ya gitu? Oh, di Inggris. Nah, kita lokal, kita ngebahas lokal di sini. Tidak boleh begitu. Tapi ya dari lihat di sini maunya udah lumayan banyak ya yang lu kasih ini. Nah, sekarang gua nih yang gua baca juga di artikel lu yang lu kasih. Iya guys, kita baca artikel guys, kita belajar. Iya. Nah, tapi ini yang keempat yaitu terowongan ijo. Gak ijo-ijo amat sih terowongannya. Gua kirim deh Tapi fotonya kan biar kalian lihat. daerah hijau tapi kan. Iya, daerahnya penghijauan gitu. Ini. Nah, siapa yang sudah tahu tentang kisah legendaris terowongan ijo dengan keranda mayat terbangnya? Ya, terowongan yang dibangun pada tahun 1880-an ini, angkernya nggak ada duanya. Terletak di Daop 5, Purwokerto, Jawa Tengah. Terowongan ijo menyimpan kisah kelam bantalan rel yang terbuat dari makam pekerja yang meninggal ketika terowongan itu sedang dibangun. Sampai sekarang, terowongannya pun berubah dari aktif ke non-aktif dan terus berganti. Tergantung kelancaran rel di terowongan itu. Jadi kayak ini ya, putus nyambung gitu ya. Kayak Gimana ya? lanjut. Banyak sekali inside joke. Banyak sekali penumpang kereta yang pernah melewati terowongan ini mengaku melihat sosok Mr. P, Chupa Chups, Jumping Candy, dan semacamnya yang menempel pada jendela kereta atau keranda mayat yang terbang begitu saja. Apabila mendengar cerita tadi belum cukup membuatmu takut, tunggu sampai kamu mendengarkan kalau terowongan hijau ini sering dipakai sebagai tempat bunuh diri. Tempat bunuh diri juga ya? Jadi ini loh, tempat rel kereta sekarang tempat aktif bunuh diri gitu. Semua tempat ya. Oh iya Dan. Itu masalah sih Dan. Soalnya gue di kampus gue dulu kan itu samping rel kereta kan. Itu dulu ada ibu-ibu juga bunuh diri lompat langsung ke rel pas ada kereta mau lewat. Itu heboh banget. God, serem sih. Dan semoga yang kita bicarakan ini arwahnya tenang di sana dan tidak mengganggu kita, dan semoga jiwanya diterima amal-amal baiknya. Amin. Ini pengaman ini pengaman kita ini. Dan terowongan kelima, terowongan Lampegan atau Lampegan ini. Kayak lampengan itu Pak. Lampengan ya? Oh, terusnya Lampegan Pak. Typo ya? Pak. Masih berani baca sampai sini? Iyalah, berani gue. Kan gue podcast di Talking Session Creative Innovation Community setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Only ya. Tapi ya, lanjut. Terowongan misterius di Indonesia terakhir ini yang akan kita bahas kali ini adalah terowongan Lampengan, yang berada tempat di Lampengan, Jawa Barat.
Terowongan kereta ini dibangun pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1882 oleh perusahaan kereta milik Belanda. Pada saat masa pembangunannya saja sudah banyak memiliki kendali karena konon pemerintah Belanda bandel mendengarkan kisah masyarakat setempat yang menekankan bahwa tempatnya dikuasai oleh makhluk astral. Alhasil, selama masa pembangunan, tidak sedikit nyawa pekerja dan company-company Belanda yang melayang akibat terkena reruntuhan dan sebab lainnya yang tidak masuk akal. Namun kisah tersebut bukanlah kisah paling fenomenal dari terowongan ini, melainkan kisah cerita Nyai Sandea, seorang ronggeng yang menghilang di dalam bangunan sepanjang 686 meter itu. Cerita tentang cerita tentang seringnya terdengar teriakan nyaring meminta tolong dan penampakan Nyai Sandea ini berwajah pucat di pinggir terowongan sudah diturunkan dari generasi ke generasi, membuat terowongan ini tempat paling seram di Lempengan. Semoga bermanfaat artikelnya sahabat 99. Oke. Gak kenal 99 itu siapa tapi ya ini. Tapi Allah. Ya Allah, tapi ini kayak sampai mengisahkan kayak Nyai Sandea. Nyai Sandea itu nenek-nenek kah atau apa kayak penyihir gitu atau Dari namanya Nyai pasti nenek-nenek sih. nenek-nenek ini. Tapi menghilangnya karena apa? Mati bunuh diri, diculik. Oke itu serem. Oke itu serem. Mungkin bisa dibahas dan nanti di podcast berikutnya tentang Nyai Sadea ini. Tidak. Bukan nyanyi saya. Gue ngeliatnya ini gift yang lu kasih. Curse gift. Sinden terkenal pada masa itu. Dari pernah yang gue baca. Serius. Tunggu gue coba research deh. Coba Google, gue ambil dulu. Iya, itu mungkin bisa dibahas tuh di podcast berikutnya. Sembari menunggu dia mencari, kita mungkin bisa baca tentang satu terowongan lagi nih. Terowongannya tapi udah nggak aktif. Kalau tadi kan masih aktif semua, kalau ini sudah tidak aktif. Namanya terowongan Wilhelmina. Nama Ratu Belanda pada saat itu. Terowongan yang berada di Desa Sumber, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914. Tahun 1921, terowongan Wilhelmina mulai dioperasikan sebagai bagian jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang dan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia dengan panjang 1116 meter. Kalau tadi terowongan terpanjang yang masih aktif, kalau ini udah nggak aktif lagi. Di balik latar belakang tersebut, ternyata terowongan satu ini menyimpan kisah mistis yang sudah tersebar di masyarakat setempat. Katanya, saat dibangun pada 1916, banyak pekerja yang mengalami sakit hingga meninggal secara tiba-tiba dan enggak diketahui sebabnya. Mungkin karena tiba-tiba Dani ketawa barusan. Sejak saat itu, banyak yang percaya naik langsung kalau ke terowongan. tai. Sejak saat itu banyak yang percaya kalau terowongan Wilhelmina punya kisah mistis yang enggak terungkap sampai sekarang. Gitu. Wah, misterinya apa tuh? Apakah hantu yang tinggal di situ lagi? Apa cuma pekerja-pekerja yang meninggal di situ lagi atau ya misteri Kayaknya cuma itu Belanda atau doang semacam sih. itu doang sih Mengalami, tipikal ya, iya, pekerja tipikal yang cerita. meninggal. Tapi gue riset nih soal Nyai Sandea ini. Misteri stasiun Sadea. Lampengan dan Sadea. Dan skandal ronggeng Nyi Sadea. Lampengan menjadi saksi bisu perkembangan kereta api di Jawa. Di atas tanah bertaut antara legenda dan cerita nyata, termasuk kisah skandal ronggeng Nyi Sadea yang mati secara misterius. Pagi yang cerah di stasiun Lampengan Cianjur, Zainuddin 40 tahun, termenung di sebuah bangku kayu yang hampir reot. Keningnya berkerut, tatapan seolah ingin menembus layar laptop milik Heni Johari yang tengah menampilkan foto tua stasiun Lampengan dalam warna hitam putih tersebut. Sementara itu, di sisi kanan kiri beberapa anak muda yang melongo dalam tatapan yang agak kurang percaya. Wih, bahasa Sunda, euy. Enyaan, nyangka orang bisa ninggali foto lempengan ratusan tahun-tahun ka tukang. Yang translate-nya,
Benar-benar, saya tidak nyangka lo bisa melihat foto lampengan ratusan tahun yang lalu, ujar dalam dialek Cianjur yang kental. Zainuddin pantas merasa takjub. Foto yang di tengah ia lihat ini adalah hasil jepretan seorang fotografer Belanda pada tahun 1895. Foto ini tuh ditemukan Hendy secara tak sengaja kala tengah mencari data-data tentang Batavia abad ke-19 di situs KITLV, sebuah institusi memilik kerajaan Belanda yang mengurus bahasa, budaya, dan sejarah Hindia Belanda pada 2006 lalu. Sebagai orang yang merasa tertarik dengan sejarah, sejak itu Hendy bercita-cita merekonstruksi foto tersebut, sebuah cita-cita yang akhirnya bisa terwujud. Bersama Rahmat Safari dan Helmi Adam, hampir 2 jam lamanya mereka mengubek-ubek kawasan stasiun Lempengan ini. Coba mencari posisi yang tepat sesuai saat sang fotografer mengambil gambar itu pada 114 tahun yang lalu. Akhirnya mereka menemukan tempat yang dianggap paling mungkin dari posisi sang pengambil gambar ini, yakni sebuah rumah tua Belanda yang letaknya persis di depan stasiun Lempengan. Ya kalau nggak persis pun agak mendekati lah, ujar si Rahmat. Ini fotonya belum ada, nggak dikasih di sini. Ya, padahal lupa. Oh, actually never mind. Ada. Ah, tuh lo Lemang Danida nih. Ini. Ini nggak sih, ini fotonya. Oh ya bener tuh Dan. Oh belum ya? Apa? Geblek. Gue kira tuh lo. Ini. Mana sampai mana nih? Iya. Ada bebek. Nah, ini lagi nih. Secara historis, stasiun Lempengan dibuat sekitar tahun 1879. Angka itu mengacu pada tahun awal pembuatan terowongan Lempengan, sebuah terowongan berpanjang 415 meter yang dibuat dengan meledakkan bagian tengah badan gunung Kancana yang menaungi kawasan tersebut. Pembangunan terowongan selesai pada 1882 sebagai penghubung jalur kereta Sukabumi, Cianjur, Bandung. Peresmiannya dilakukan pejabat Belanda dan menak-menak lokal. Untuk memeriahkan peresmian tersebut, pada malam harinya pihak Jawatan Kereta Api Hindia Belanda tak lupa mengundang Nyi Sandea, seorang ronggeng yang terkenal di daerah tersebut. Malang bagi Nyi Sandea usai meronggeng, seseorang mengajaknya pergi dan sejak itu dia tak pernah kembali. Entah dibunuh atau diapain, orang-orang nggak tahu, kata Zainuddin yang mengaku dapat cerita tersebut dari sang kakek. Raibnya Nyi Sandea memunculkan rumor-rumor beroma mistis di kalangan masyarakat sekitar. Sebagai masyarakat di sana, yakin perempuan cantik itu telah dijadikan tumbal pembangunan terowongan stasiun Lampengan itu. Konon tubuhnya masih ditanami di salah satu dinding beton di sebelah terowongan tersebut. Sejak itu, menurut Daklan, seorang tokoh lokal, Nyi Sandea beredar sebagai arwah penasaran dan sekaligus menjadi penghuni gaib terowongan Lampengan. Katanya dia diperistir oleh Rangga Wulung, penguasa gaib di kawasan ini. Dan sekali-sekali sering menampakkan diri di terowongan, ujar lelaki kelahiran 1957 itu. Entah benar atau salah hingga nyatanya, kini masyarakat di setempat pun seolah menggenggam erat kisah skandal tersebut. Sebelum ada jalur kereta, kawasan Lempengan hanya dikenal sebagai kawasan Cikancana. Bisa jadi itu mengacu pada Gunung Kancana. Lalu dari mana munculnya nama Lempengan? Tak lain itu berasal dari kondektur spur yang tiap menjelang terowongan kerap berteriak, "Stik Lampingan." Itu bahasa Belanda kan? Tulisannya gimana? Coba dicoba. S ini. Stik Lampengan. Gue gak tahu. I do not speak. Oh lampen tuh lampu ya. Antum mulai Ya, nyala. Lampengan. Tapi benar kan Steak. cara baca gua? Oh, Steak. Steak. Oh, Stik Lampengan gitu ya. Steak ya. Stik Lampengan. Stik. Iya bener tuh sih agak kenakan lampu. Yang artinya Lampu. Di telinga orang-orang Sunda waktu itu, seorang terdengar sebagai lampengan. Kini stasiun Lampengan masih kokoh berdiri. Begitu pula dengan terowongan yang ada pada tahun 2000 begitu pula dengan terowongannya yang pada 2005 lalu sempat mengalami longsor hingga mematikan jalur Sukabumi, Cianjur, dan Bandung.
Namun setelah para insinyur Jepang turun tangan pada 2006, jalur tua itu nyatakan layak kembali digunakan lagi. Katanya aktif lagi setelah Lebaran tahun ini, ujar Zainuddin, merunjuk pada Idul Fitri tahun 2011. Jalur ini akhirnya benar-benar diaktifkan kembali pada tahun 2016. Lalu, pagi yang cerah di lempengan belum juga nyah. Tak terasa orang-orang semakin banyak berkerumun di sekitar stasiun itu. Tatapan mereka masih tertuju pada tampilan foto tua di layar laptop. Tahun TA Nah, nggak tahu tahun berapa ini. Memang bukan waktunya yang singkat, namun dorongan itu tak berdiri perkasa, seolah saksi bisu yang menyimpan sejuta kenangan hidup dari para leluhur mereka. Penulis Hendy Jo dari Intisari Online. Jadi ini yo, anjing kaget. Gue lihat fotonya itu si Rido. Bangsat. Tapi ini dari Nyi Sandea atau Nyai Ranggeng Sandea ini itu seorang penyinden atau penari terkenal di daerah di Cianjur dulu yang katanya diundang buat meramaikan acara peresmiannya itu, tapi ada seseorang yang mengajaknya pergi dan Nyai Sandea tidak hilang entah kemana, katanya dibunuh atau semacamnya tidak tahu, dan mungkin yang banyak orang cerita dijadikan tumbal untuk penunggunya di situ. Ya kita tidak tahu dan para pendengar mungkin ada kisah-kisah ini soal mungkin terowongan terkenal atau mungkin kisah pribadi soal kisah pribadi mengenai kayak tempat terowongan tempat umum yang terkenal mistis gitu. Tempat ini terkenal mistis. Sekarang dia tempel terus 10 tempat teraneh di dunia dijamin bikin kamu apa. Oh ada nih Cacayu. Lu coba Din, gue udah banyak baca nih. Lu gue udah banyak baca, capek. Ada lagi terowongan serem, terowongan Paledang namanya di Bogor. Paledang. Hoi. Haradang itu. Haradang. Itu mah lagunya. Tapi udah dibangun pas zaman kolonial. Yang udah pasti banyak korbannya. Ada tragedi juga dulu di situ tahun 2000. Ada anak muda pelajar segerombolan mau naik gunung. Pada bandel, naik ke atas kereta. Lazim tuh zaman segitu. Pada nggak tahu kalau ada terowongan. Aduh. Terus ya udah terowongannya cukup pendek, pada bawa tas gunung juga. Tahu sendiri akhirnya gimana. Katanya di situ suka bau amis dan suka banyak yang denger bunyi orang nangis sama kletek-kletek kayak tulang patah. Itu matinya nggak bentuknya nggak jelas tuh. Kayak diparut gitu loh. Ya. Aduh. Hey, mungkin next time minggu depan kita bakal ngebahas beberapa tempat lagi dan gue pengen ngebahas ini sih. Benteng gimana? Benteng kan terkenal sakral gitu kan. Soalnya bekas penjajahan. Gimana, Din? Benteng. 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 Lu kalau mau benteng tuh cek tuh di kota lu tuh, yang kota lu sekarang ya. Benteng Kedung Cowek. Gue pengen bahas benteng Makassar sih, benteng Rotterdam. Gue udah tahu ceritanya soalnya. Rotterdam geblek. Tahu gue benteng Rotterdam ya. Yang terkenal emang ini. Benci tapi pengen benteng. Receh sumpah itu. Kalau benteng harusnya banyak sih cerita-cerita juga. Dan tidak mungkin nggak seperti terowongan Casablanca ini. Soalnya benteng udah ini loh. Nggak mungkin kan orang lalu lalang pulang kantor lewat benteng gitu. Nggak mungkin macet gitu kan. Kalau di Jakarta yang terkenal sih ini sih, yang masih sampai sekarang tuh, Menara Saidah. Gue pengen banget ke sana. Cuma susah kalau masuk ke sana sekarang. Cuman kalau nggak salah tuh ini sedangnya disconnect ya.
Setahu gue tapi sekarang jadi kayak tempat ini sih, kayak apa? Bedeng gitu buat kuli-kuli sekitar situ sih. Menara Saidah. Dulu gue waktu kecil bilangnya Menara Hercules, soalnya banyak patung Hercules di situ. Patung Hercules sih, patung-patung Yunani gitu. Iya, Bedeng Kuli buat pembangunan LRT sekarang kan lagi dibangun LRT Geblek jadi gue yang rame. hilang ternyata. Dasar. Tapi ya kita break dulu deh, Din. Nanti kita jelasin dulu beberapa yang bakal kita tampilkan hari Sabtu nanti topiknya. Oke, Mhm. lagu berikutnya request dari Yochan lagi. Gua nggak tahu nih judulnya apaan, soalnya ini kayaknya soundtrack dari game. Coba gue baca tunggu. Mana. Tuh. Oh bukan. PSO Episode 5 Event Music Story Chapter Selection. Ini apaan? Ya itu. Ya, Ya. itu pokoknya. Enjoy aja lah. Enjoy. Enjoy. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gue Dani dan co-host gue Dinoe. yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Mau beli apa deh? Beli burger kilo. Kesel gua. kalem. Tapi ya, nah kan udah penghujung acara nih. Kita pengen ngebahas beberapa topik yang akan dibawa hari Sabtu nanti, yaitu plagiarisme dan terinspirasi. Apakah itu Wah. terinspirasi? Apakah itu plagiarisme? Kita tidak tahu. Soalnya ada banyak kasus di Indonesia atau di luar sana yang katanya mereka terinspirasi, tapi aslinya cuma nyontek. Mungkin itu suatu game industri, mungkin itu suatu individu dengan lagunya, mungkin itu suatu produk atau semacamnya, kan tidak tahu. Intinya kita membahas itu dan kita bakal jelasin apakah plagiarisme itu salah atau benar sih? Apakah Oh, benar, Pak. terinspirasi? Oh iya, Anda contoh terus aja. Kayak ini Lanjut. loh, soalnya gua rasa ini loh, plagiarisme ada plagiarisme yang baik, ada yang buruk. Yang baik tuh sebutannya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya, kan? Jangan dikeluarin semua, soalnya nanti kita nggak bisa bahas apapun. Tapi Ya ya kan, kita ini akan kan membahas. teaser. Iya, teaser ya. Tapi ya itu kita bahas itu, dan mungkin Mbak Tenger juga mungkin kasih materinya kayak apa yang muncul di otak kalian kalau mendengarkan terinspirasi atau plagiarisme. Apa yang kalian pikirkan? Mungkin itu Mobile Legend, apakah itu yang kemarin buat game Among Us katanya terinspirasi tapi kayaknya si Yochan tahu sih yang gue bilang siapa ini yang gue bilang yang ngebuat game itu. Yang ngebuat game Among Us Usurper itu loh, yang katanya typo tapi Itu bisa dibahas tuh nanti tuh. iya, intinya kita bakal bahas itu di hari Sabtu nanti, yang dimana topiknya plagiarisme atau terinspirasi. Nah, ini udah penghujung acara. Kalian mungkin pengen cerita sekali soal topik kita kemarin nih, atau voting title. Kalian mau setuju titlenya yang mana sih? Yang bagusnya yang mana buat kita berempat hari Selasa nanti? Gue pengen bahas itu deh. Tolong, by the way, kan ada Nevermore juga ngomong aja lah. Iya, mumpung lagi ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Iya. Tiba-tiba, Pokoknya ke laptop dulu gue. pokoknya main gini kali ya, dan dari voting kita masih tunggu sampai hari Sabtu. Nanti hari Sabtu bisa kita nggak sampai Sabtu kita tungguin sampai sekiranya mereka mau ngasih ide apapun. Hari 10, hari Sabtu baru kita iniin pasang voting mau yang mana. Yap. Sampai hari Minggu. Nanti votingnya pas di podcastnya juga paling. Soalnya Sabtu kan rame semua. Betul. Pasti orang-orang. Apalagi topiknya itu, yang dimana itu menarik. Amin. Jangan amin dong, pasti menarik. Positif, jangan gitu. Itu sebuah harapan. Amin tuh kan didoakan semoga rame.
Nggak bagus, Amin. Jangan Hapus dong. jumawa dulu dan. Lucu loh. Lucu. Tapi ya kita akan membahas itu di hari Sabtu nanti. Kesel gue. Ya. Itu jokes zaman kapan itu? Tapi ya, oke lah. Thank you udah mendengarkan Talking Session hari ini yang bersama gua dan Dinoy dan gua Dani signing out. Nih. Apa? Ya, Dino is signing out. Apa ini apaan? Itu kenapa ada coding situ? Iya kan pada coding itu. Loh. Oke. Ulang lagi Iya. dan tadi lu nge-lag suara tadi dan pas signing out. Iya. Sampai jumpa di Talking Session selanjutnya. Gua Dani signing out. Dan saya Dino is signing out. Sampai jumpa. Bye bye. Din, lagu closing Din. Sampai jumpa dan terima kasih. Lagu closing sebenarnya nggak ada lagu closing sih. Iya, udah keluar kalian. Syuh. Kita pasang lagu yang asik deh. Ya sekalian ngekick orang ya, pindahin ke general gitu. Kita pasang lagu. Udah lama ya kita nggak pasang lagu ini ya. Apa? Dulu sering banget padahal. Apaan? Ini loh. Oh. Yoi. Dulu sering banget sampai bosen. Iya. Enggak lah, nggak pada kata. Oh. Ya, terima kasih sudah Sampai hadir. jumpa. Bye bye. Ya, sama-sama Rido. Baka mitai kodomo nanone. Ya kita pasang mic aja sambil enjoy. Ya, ada Takia genjot. Yoi. なくせに笑えない笑顔を見せた I love you more 僕 Nih, に gua kasih liriknya nih. 言わない By the way, Wias jangan direkam ya, ini udah closing aja, udah sampai sini rekamnya. Dadoni, dadoni, doshite sayonara wa ieta no. Dame da ne, dame yo, dame nano yo. Anta ga suki de, suki sugite. どれだけ Soy osaka no Yugamanai Omoide ga Baka mintai Mau beli paku Baka mitai. Tah, cacat. Oh, udah pindahin general, kita ngomong-ngomong general aja lah. Gak apa, tapi selesai lagu ini aja lah. Enjoy aja. Ya, oke. Itai Honto baka Ini lagu boomer Yakuza zaman dulu. Nanta Shinjiru bakari de Tsuyoi Onna no furi Setsunasa no yokaze abiru Hitori ni nante Hitori ga 3年が過ぎ街並みさえも変わりましただのに Waduh, lu nyadar gak sih pendengar kita ada hilang satu? Siapa? Anaya mana Oh ini? iya, mana katanya janjinya mau datang. Tumben gak hilang. Tumben gak ada. Tumben hilang. Tumben hilang, yes. Nubiwa Hazushimasu Tai. Zama miro Zeisei Suru Mate. Aduh, jangan bilang event dong, gue jadi kangen kangen event sumpah. Lah. Ini gue tahu nih tapi si Nevermore kayak mau ngedark joke kayak tadi. Oh, apa? Gue musya. Gue tahu kok. Gue tahu nih arahnya mau kemana nih. Iya, event di pangan paling rame. Gue musya. 3 tahun cuy. Yo, 3 tahun. Si Albert sampai delete loh. Ini sama. Enggak.
Buset ini si itu mah jadi kempetai. Ada cosplaynya di zaman apa ya? Ada cosplay jadi pakai ini. Cosplaynya gampang dulu ya. Kutang doang celana pendek gitu. Jadi Iya. babu. Jadi babu. Iya di babu. Tentara Jepangnya pun juga pakai kutang celana pendek, yang penting pakai topi Jepang aja udah. Yoi. Lu ada topi Jepang kan lu? Seingat gua. Allah. Ada gua. Ini Bakamitai bisa ini muka ini. Kasih Bakamitai. Siapa tuh Dan? Gak tahu. Foto temen gua. Ganteng sih. Yoi. Dia gay loh, gue seingat gua kemarin. Ada pacarnya dia. Oh, mantap tuh. Yoi. Wah itu ganteng sih itu sih. Wah, itu ganteng fix tuh. Oh. Oke guys, kita pindah ke Saatnya general. pindah general. What the hell? Nggak Ini apa-apa. apaan? Ini apaan? Kok nyambung? Udah cabut.